Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi di pertemuan yang ke-10, yaitu dengan paradigma Gestalt ya. Oke, coba kita lihat gambar ini dulu. Apa yang kalian temukan dari gambar ini? Apakah ada yang menemukan gambar nenek tua atau gambar wanita yang sedang memakai sorban, atau ada yang melihat gambar lain? Oke, coba kita lihat gambar ini. Apakah ada yang melihat gambar tengkorak atau melihat seorang perempuan yang sedang bercermin? Lalu bagaimana dengan gambar yang ini? Apakah ada yang melihat seorang kakek? Kemudian ada sosok perempuan, ada dua kakek yang kepalanya aja, ada yang kakek dengan topinya, kemudian ada seorang perempuan membawa bayi, ada lagi kepala perempuan, ada lagi bayangan kepala wajah seseorang, wajah perempuan, ada juga gambar kepala kuda. Apakah ada yang menemukannya? Oke, nah langsung aja ya, nggak akan saya tunggu jawabannya. Coba cari-cari di Google, cukup banyak gambar-gambar yang ada hubungannya dengan Gestalt seperti tadi, 3 gambar yang tadi ya. Nah, 3 gambar tadi itu merepresentasikan tentang paradigma Gestalt, di mana ini ya, pengertian dari Gestalt sendiri dulu ya, adalah tentang bentuk, konfigurasi, entitas yang utuh. Jadi Gestalt ini melihat secara utuh, melihat secara keseluruhan, bukan perbagian seperti yang sudah disampaikan atau dirumuskan oleh Wundt dan kelompok behaviorisme ya, bahwa kesadaran, kalau yang dari strukturalisme, bahwa kesadaran itu dapat dibagi ke dalam elemen-elemen dasar, sedangkan behaviorisme ini menekankan bahwa ada konsep pikiran dan persepsi, dan ada juga persepsi lingkungan gitu ya. Nah, berbeda dengan mereka, ada tentang Gestalt yang melihat secara utuh, yaitu memfokuskan ya, mengawali dengan perumusan bahwa pengalaman persepsi yang utuh dan lengkap ketika kita mempersepsi objek, bahkan ketika elemen sensoris berubah. Artinya ketika kamu melihat gambar-gambar ini, kamu tidak hanya melihat secara utuh, misalnya gambar ini hanya tengkorak, tapi ada juga bagian-bagian darinya. Jadi ada bagian perempuan yang sedang bercermin, ada gambar tengkorak. Jadi tidak hanya satu persepsi, bahwa ada banyak hal yang bisa kita pikirkan, bisa kita lihat, bisa kita telaah dalam satu objek. Itu yang dimaksud oleh Gestalt. Jadi kita, menurut Gestalt, kita dalam mempersepsikan sesuatu itu tidak hanya dari satu perspektif, tapi kita harus melihat secara utuh, melihat dari berbagai sisi, dari berbagai persepsi, dari berbagai perspektif gitu ya. Nah, Gestalt ini, paradigma Gestalt ini diawali dan dikembangkan melalui tulisan-tulisan dari 3 tokoh, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan sama Kurt Kafka. 3 tokoh ini akan kita bahas dalam paradigma Gestalt atau dalam pertemuan ke-10 ini. Oke, tokoh yang pertama adalah Max Wertheimer. Ini lahir di tahun 1880 dan meninggal pada 1943. Merupakan pendiri psikologi Gestalt bersama dengan Wolfgang dan Kafka, bersama dengan Kohler dan Kafka ya. Max ini mempelajari ilmu hukum sebenarnya, kemudian baru di doktoratnya ya, di pendidikan doktoritnya itu baru ambil bidang psikologi. Oke. Nah, dalam perjalanan liburan di awal karirnya sambil naik kereta api, ini cerita awal mulanya
bagaimana Max Wertheimer ini menemukan teori Gestalt ya. Jadi Max ini melihat sinar berkedip-kedip hidup dan mati dengan jarak tertentu. Sinar itu memberi kesan sebagai satu sinar yang bergerak datang dan pergi tidak putus-putus. Padahal kalau kita lihat sebenarnya lampu yang kedip-kedip itu kan tetap berada di situ. Tidak seakan-akan datang, bergerak datang, mendekati atau pergi gitu kan. Padahal yang bergerak adalah keretanya. Nah, ini yang dimaksud sama Wertheimer, bahwa Wertheimer memperoleh gagasan untuk satu eksperimen yang paling penting darinya. Ia mulai mengerjakan teka-teki yang menjadi titik awal memunculkan serangkaian khayalan-khayalan gerakannya. Jika mata melihat perangsang dengan cara tertentu akan memberikan ilusi gerakan. Oke, nah Wertheimer menyebut gejala ini dengan istilah V-phenomenon. Kalau kalian pernah melihat ada gambar dengan pattern tertentu, kemudian kalian memfokuskan pada satu titik, kemudian kalian akan melihat satu gambar yang berbeda. Nah, ini juga yang disebut sama Max Wertheimer ketika kamu memberikan ilusi gerakan dalam apa yang kamu perspektifkan, itu akan berubah. Kalau di ini kan istilahnya eksperimennya ya. Kalau misalnya kita praktekkan di kehidupan nyata, yang dimaksud sama Gestalt sama Max Wertheimer ini dalam paradigma Gestaltnya bahwa serangkaian peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang itu bisa dipersepsikan berbeda, bisa dipersepsikan berbeda ketika misalnya ada elemen atau ada pengalaman yang tidak diikutsertakan. Misalnya kamu mendapat musibah, misalnya ya kecelakaan. Nah, ketika kamu hanya melihat bahwa kamu mendapatkan musibah, kamu hanya melihat efek dari kecelakaan tersebut, itu tidak yang dimaksud sama Gestalt. Tapi yang dimaksud dari Gestalt adalah ketika kamu melihat secara utuh kejadian kenapa kamu mengalami kecelakaan. Misalnya kamu dari awal tidak berhati-hati, kamu tidak mematuhi peraturan lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan sama Max Wertheimer. Tidak hanya endingnya saja yang dilihat, tetapi prosesnya juga yang dilihat. Kalau ini teorinya Max Wertheimer dipraktekkan dalam kehidupan atau perilaku nyata sehari-hari ya. Nah, balik lagi ke sejarahnya, ketika berusia 30 tahun, Max ini memperlihatkan ketertarikannya untuk meneliti tentang persepsi setelah ia melihat sebuah alat yang disebut stroboscope, benda berbentuk kotak yang diberi alat untuk melihat ke dalam kotak tersebut. Ini ada di toko mainan. Bisa kalian bayangkan, atau nanti ketik aja ya Google stroboscope. Setelah melakukan beberapa penelitian dengan alat tersebut, dia mengembangkan teori tentang persepsi yang sering disebut dengan teori Gestalt atau gerak semu, memberikan kesimpulan bahwa pengamatan mengandung hal-hal yang melebihi jumlah unsurnya. Inilah gejala Gestalt. Jadi kadang kita juga melihat tadi ya, balik lagi ke contoh yang mendapatkan musibah. Nah, kadang kamu melihat ada hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi kamu hubung-hubungkan. Nah, ini juga disebut dengan teorinya Gestalt. Sehingga itu menjadi kesimpulanmu. Misalnya tadi musibah tadi, kamu menghubungkan tadi ada kucing hitam lewat dan sebagainya. Itu kan melebihi jumlah unsur-unsurnya, yang padahal tidak ada hubungannya dengan musibah tersebut. Nah, Gestalt ini berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Ya, tadi jadi bisa ketika kamu sebenarnya kan kucing hitam lewat itu adalah sesuatu peristiwa yang berbeda ketika kamu mendapatkan musibah. Tapi kamu bisa menyatukan itu, menggabungkan itu menjadi sebuah rangkaian. Nah, itu yang disebut dari Gestalt ya. Nah, oke. Kalau kalian lihat gambar ini, kalian melihat sebuah piala atau kalian melihat dua wajah yang saling berhadapan?
Nah, ini ketika kamu memfokuskan pada titik hitam, kamu melihat sebuah piala. Ketika kamu memfokuskan pada warna putih, kamu akan melihat dua wajah yang saling berhadapan. Ini yang dimaksud sama Gestalt, ya. Ketika kamu memfokuskan satu titik, kamu akan melihat ilusi yang berbeda. Kamu akan melihat perspektif yang berbeda. Oke, kalau ini kalian melihat ada wajah, ada berapa binatang? Ada burung, ada macan, ada gorila, ada ikan. Ini gambarnya kurang jelas. Sebenarnya ada kelinci, ada macam-macam begitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Berapa kaki gajah? Ayo. Oke, kalian bisa pause ini, bisa lihat sambil hitung ya, kira-kira ada berapa kaki. Oke, kita lanjut ke Kurt Koffka. Kurt Koffka lahir di Berlin tahun 1886. Kemudian mencapai PhD di bidang psikologi 1909. Nah, Koffka dan Kohler ini bekerja sama dengan Wertheimer selama 3 semester. Nah, di sanalah mereka mulai menulis, kemudian menjadi sangat berpengaruh dalam mempopulerkan psikologi Gestalt. Sorry, di poin kedua saya kelewatan bahwa sebenarnya Koffka ini juga sebagai asisten ya. Masih ingat dengan Oswald Kulpe? Nah, Koffka ini menjadi asisten oleh Oswald Kulpe. Dia adalah orang pertama yang menuliskan artikel dalam bahasa Inggris mengenai psikologi Gestalt. Kenapa dia orang pertama? Karena sebelumnya adalah Max Wertheimer adalah orang Jerman kalau nggak salah, sehingga bukunya juga dengan bahasa Jerman. Namun Koffka ini adalah satu-satunya, atau bukan satu-satunya, orang pertama yang menulis artikel tentang psikologi Gestalt dalam bahasa Inggris. Itu ya kontribusi utama dari Koffka. Selain mendirikan tentang psikologi Gestalt bersama Wertheimer dan Kohler, dia juga membuat buku yang bisa dipahami tidak hanya oleh orang Jerman, tapi bisa dipahami oleh dunia dengan menerbitkan atau menulis artikel dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian tokoh yang terakhir adalah Wolfgang Kohler, lahir di tahun 1887, kemudian bersama Koffka bekerja dengan Wertheimer di Frankfurt Academy sebagai asisten dan seterusnya ya. Nah, kemudian si Kohler ini selama Perang Dunia Pertama menghabiskan selama 4 tahun di Pulau Kanari ya. Nah, di pulau inilah ia mulai mempelajari perilaku kera dan ayam. Hasil investigasinya kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang penting yang disebut The Mentality of Apes. Ini memuat tentang eksperimennya mengenai simpanse dan ayam untuk mengetes berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Kalian bisa searching aja bukunya Kohler, atau ada ulasan tentang The Mentality of Apes ini ya. Nah, percobaannya dengan simpanse ini, Kohler menemukan bahwa simpanse itu cerdas. Ada simpanse yang cerdas dan ada pula kera yang bodoh. Kera yang bodoh nampaknya hanya belajar dengan asosiasi pengulangan sambil melakukan perilaku berulang-ulang. Sebaliknya, kera yang cerdas menurut Kohler bisa belajar sangat banyak seperti apa yang manusia lakukan. Bisa mempertunjukkan sesuatu dan kadangkala memperlihatkan kemampuan proses mental yang lebih tinggi. Percobaan dengan simpanse ya, atau kera ya. 2 jenis studi untuk mempelajari perilaku problem solving kera di dalam kandang. Yang pertama, seekor kera harus menemukan solusi untuk meraih seiris pisang yang diletakkan di sisi luar kandang. Dalam studinya ada problem tongkat dan seekor kera harus menggunakan tongkat panjang untuk mencapai seiris pisang. Bisa kalian bayangkan ya, dia berada di kandang, kemudian di luarnya itu ada pisang, seiris pisang. Nah, di dalam kandang pun disediakan tongkat panjang.
kera, namun tongkat panjang itu harus digabungkan supaya bisa mencapai jarak keberadaan pisang itu. Problem yang kedua ada problem kotak. Dalam hal ini kera harus memindahkan kotak di bawah pisang atau menumpuk satu kotak di atas yang lainnya. Jadi ada dua percobaan ya. Tadi kan ada dua jenis studi. Jadi yang pertama tadi masalah pisang dengan tongkat, yang sekarang kotaknya. Bahwa kera itu harus memindahkan, untuk mendapatkan pisangnya, kotaknya itu harus dipindahkan. Dari eksperimen inilah Kohler menemukan catatan penting bahwa intelijensi kera bukan belajar dengan trial dan error. Nah, oke. Nah, ini ya yang harus ditumpuk supaya bisa mencapai pisangnya. Menurut Kohler, simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman. Pemahaman simpanse ini muncul setelah beberapa saat mencoba memahami masalahnya, dan pada saat itu pula muncul dengan tiba-tiba kejelasan melihat hubungan-hubungannya antara unsur yang satu dengan yang lain. Oke, nah ini ya yang dimaksud sama Kohler adalah proses pelibatan dalam serangkaian solusi. Ini adalah pengetahuan. Jadi ketika simpanse ini melihat ada kotak, kemudian ada pisang di atasnya, apa yang harus kulakukan? Itu ya gambarannya si simpanse supaya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pisang ketika melihat ada benda-benda di sekitarnya. Kemudian mereka simpanse ini akhirnya mempunyai insight tadi, ada pengetahuan ketika menghubungkan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga dia tumpuk untuk dapat mencapai pisang tersebut. Oke, ini yang tadi percobaan yang pertama ya. Ketika ada ini, dia mau ada yang pakai tongkat, tadi ada berbagai macam percobaan ya. Kalau yang ini dia bandingkan dengan ayam. Kalau ayam ketika melihat makanannya di luar, dia akan bingung sendiri di dalam kandang. Padahal dia bisa keluar dari kandang ini ya. Kandangnya kan terbuka di belakang. Ayam hanya melihat dari satu arah, bahwa ya ini sudah tertutup, tidak bisa dilewati. Namun berbeda dengan simpanse. Dia mengerti bahwa oke, untuk mencapai ini saya harus berada di sini, sehingga apa yang harus dilakukan, dia mencari jalan keluar dengan cara dia memutar, dia keluar dari jerujinya dan menuju pisang. Nah ini yang membedakan ya, bahwa makanya Kohler ini sangat setuju dengan teori, atau sangat mendukung, atau sangat fokus pada teori Gestalt, bahwa melihat secara keseluruhan bukan hanya dari satu perspektif seperti si ayam. Oke, ada tokoh lainnya yang bukan sebagai pendiri dari Gestalt, namun memakai paradigma Gestalt dalam mengembangkan teorinya. Yang dia disebut Kurt Lewin. Ini ada nama teori yang terkenal dengan psychological fields. Ini bahwa Kurt Lewin ini mendeskripsikan kehidupan manusia itu menjadi sebuah lapangan kehidupan. Dalam lapangan kehidupan itu ada berbagai macam aktivitas psikologis seseorang yang bisa diamati. Ini contohnya. Nah, ini ya. Oke, kalau kamu lihat, ini menggambarkan tingkah laku manusia dalam keseluruhan. Kemudian ada daya, sesuatu hal yang dapat menyebabkan perubahan. Kemudian tingkah laku dan lokomosi atau perubahan atau gerakan pada lapangan kehidupan. Ketegangan, konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan atau kebutuhan tidak terpenuhi. Sebentar, ada. Oke. Ini adalah Ini adalah sesuatu yang ingin kamu ini adalah sesuatu yang kamu sukai, movie ya, adalah sesuatu yang kamu sukai. Nah, untuk dapat kamu bergerak untuk dapat menonton TV atau menonton film, kamu harus ada daya yang mendorong, harus ada suatu
suatu kebutuhan ya, suatu konflik atau suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi supaya bisa bergerak ke sini. Oke, kita coba dengan contoh saja ya. Ada 3 jenis konflik, yaitu approach avoidance, dan avoidance. Misalnya begini, ada contohnya tidak? Oke. Saat mudik Lebaran, kalau kamu, dari contoh yang pertama ya, approach, memilih 2 cowok. Kamu untuk dapat memilih 2 cowok, untuk dapat memilih untuk mendapatkan untuk dapat mencari cowok yang tepat, kamu harus mendekati kedua-duanya, ya kan? Nah, kenapa kamu ingin mendekati? Karena kamu ada kebutuhan untuk afeksi tadi. Bisa jadi ini dari sini adalah afeksi, ya. Kemudian konflik yang kedua, approach avoidance, saat mudik Lebaran. Saat mudik Lebaran, apa yang kamu ingin jauhi? Apakah begini? Saat mudik Lebaran ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa yang ingin kamu ikuti, gitu ya? Kamu mau memilih yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Sedangkan saat deadline, avoidance, konflik ini pasti terjadi ketika ada deadline, untuk menunda. Ya, prokrastinasinya pasti muncul saat deadline, sehingga kamu lebih cenderung untuk menghindar, ya, lebih cenderung untuk menghindar saat deadline. Oke, untuk yang Kurt Lewin ini cukup susah untuk memahami kalau kita tidak benar-benar fokus pada teorinya Kurt Lewin ya. Kalian cukup memahami Kurt Lewin dari sisi ini ya, bahwa manusia itu di dalam lapangan, ibaratnya begini, dalam lapangan sepak bola saja itu ada bagian-bagiannya kan, ada area-areanya. Nah, itu yang dimaksud dengan Lewin ya, bahwa dalam lapangan itu ada berbagai macam aktivitas psikologis. Ada aktivitas dalam berteman, ada aktivitas dalam belajar, ada aktivitas dalam hiburan, ada aktivitas keluarga. Nah, ini yang disebut lapangan kehidupan. Di dalam sini, di dalam tadi ada aktivitas, ada pojok keluarga, ada pojok entertainment, ada pojok teman. Nah, ini saling berhubungan. Nah, ini dimaksud Lewin, bahwa semua yang ada dalam lapangan kehidupan seseorang itu saling berhubungan. Ya. Oke. Nah, kita sampai di akhir, yaitu prinsip-prinsip psikologi Gestalt ya. Jadi inti dari psikologi Gestalt adalah persepsi manusia bekerja secara aktif dan terorganisir, dan ketika kita mampu mempersepsikan objek, pikiran kita itu aktif untuk mengorganisasikan elemen-elemen tersebut secara lebih bermakna dan ke dalam bentuk yang lebih koheren. Ya, jadi tidak hanya sekedar dari satu perspektif, tapi kita bisa melihat dari perspektif yang kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Jadi dari berbagai macam perspektif dan berbagai macam elemen kamu organisasikan, kamu asosiasikan. Nah, dalam mempersepsi, pikiran akan membentuk atau menciptakan bentuk yang utuh atau keseluruhan dari suatu objek. Itu inti dari psikologi Gestalt ya. 3 poin ini menjadi prinsip utama dalam psikologi Gestalt. Nah, kontribusinya dalam psikologi adalah merupakan salah satu aliran yang mempunyai pengaruh terhadap praktik belajar yang dilaksanakan di sekolah ya, terutama aliran psikologi kognitif. Juga ada hubungannya ya, karena ketika ngomongin persepsi pasti ada faktor kognitif. Aliran ini telah memberikan kontribusi terhadap penggunaan unsur kognitif atau mental dalam proses belajar. Berbeda dengan pandangan aliran behavioristik yang memandang belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Yang artinya kalau behavioristik itu kamu akan berperilaku kalau ada stimulus, ada yang memicu. Namun kalau Gestalt ini tidak hanya sekedar adanya stimulus dan respon, kemudian merespon, tapi melebihi itu. Ada proses mental yang individu lakukan saat belajar. Ada proses berpikirnya, tidak hanya oke, ada makanan berarti aku makan, enggak. Tapi ada proses berpikirnya.
makanan ini terbuat dari apa, isinya apa, apakah aku perlu makan atau tidak. Ya, melihat sesuatu yang berbeda lagi, tidak hanya sekedar ada makanan berarti kita makan, tidak. Mungkin saja orang itu makan karena sebelumnya belum makan, gitu kan. Nah, teori pendekatan Gestalt pendekatan ini mengajarkan individu metode kesadaran fenomenologi, yaitu bagaimana individu memahami, merasakan, dan bertindak, serta membedakannya dengan interpretasi terhadap suatu kejadian yang dirasakan oleh individu. Tadi ya, merefleksikan, ada proses memahami, ada proses melihat secara utuh tadi, membedakan, tidak hanya sekedar stimulus kemudian kita merespon, tidak hanya sekedar oke, ini benda A berarti ini adalah A, bukan, tapi misalnya kenapa benda ini disebut benda A, itu yang dimaksud dari Gestalt ya. Oke, selesai sampai di sini di pertemuan ke-10. Semoga bisa dipahami. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di forum diskusi, dan untuk tugas kali ini, di pertemuan kali ini kalian diminta untuk mengerjakan rangkuman tentang Gestalt. Sumbernya jangan hanya dari PowerPoint saya, coba cari berbagai sumber di luar sana di Google atau dari video-video penjelasan tentang Gestalt ya, itu cukup banyak di internet ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.